maka ingin mengucapkan sekali lagi, apabila selama Morir Wokona almarhum tindak tanduknya, tutur katanya yang salah, yang menyakiti hati Ita Dorokaso, yang menyakiti perasaan Ita Dorokaso, mohon dimaafkan. Kalaupun tidak mau dimaafkan, silakan sakiti saya saja hari ini. Jadi kalau ada di antara Ita Dorokaso yang tidak mau memaafkan kesalahan bapak saya, barangkali sakitnya sudah luar biasa, silakan sakiti saya saja. Barangkali ada di antara Ita Dorokaso Rabuai Batung Tua Mada hari ini, silakan boleh ke IP Pemada. Apabila di dalam tutur katanya, dalam pergaulannya ada yang tidak benar, hari ini saya siapkan darah saya sekalipun buat bapak saya, asalkan jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyakiti orang tua saya di alam kubur. Jadi harapan saya, semoga hati-hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima kesalahan, untuk memaafkan kesalahan, perbuatan dosa daripada orang tua saya. Ibu bapak sekalian, Nabaura Ipitumba cerita Pak Ita Dorokaso bagaimana almarhum ini selama hidupnya, dan itu cukup menjadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh almarhum selama Morina, baik itu kebaikan yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun kebaikan yang berhubungan sesama manusia, amalan-amalan itulah kita minta pada malam hari ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya untuk beliau, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan maghfirahnya untuknya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kasih sayang untuknya, sehingga di alam kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kuburannya taman di antara taman surga. Itu sementara ucapan mewakili keluarga. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini Mada Wati Nuntu Katumba paling juga 20 menit. Warang sebuah ayat dalam Al-Quran yang Mada yakin itadoho wa urhafamena kalimat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Waktu yang 20 menit ini coba kita bahas satu ayat ini. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian. Sarana makhluk memori rawoko di ade dunia ke akan merasakan kematian. Kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini bukan kullu nafsin tamut. Kalau kullu nafsin tamut, setiap manusia akan mati, setiap yang bernyawa akan mati. Tapi kalimat yang digunakan oleh Allah adalah kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Berarti madege, berarti menghadap Allah saat Allah Subhanahu wa ta'ala wontona nawa ade sarumun daita waraku rasana. Mati itu punya rasa, kalimatnya dha'iqah. Kullu
kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nyawa akan merasakan kematian. Berarti serana mamorike geentene pewara iuna akibat dicabut nyawa, mau ulama sekalipun. Dha'iqah itu artinya ada rasa. Boleh jekaban laita diidai wara dha'iqah, wara rasa, wara iu. Lihat kata cila fakti tadau, itu namanya wara iu, ngarana dha'iqah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Artinya madede wara rasana, saking pilih nama dede sampai madede itu, saking pilih waradom kecelakaan biatutana pilih ibit wati bawa matah pilih mati. Waradom dirafati Jumu surumbuna, iha surumbuna, pilih ipi, wati bawa iu pilihna mati. Itu namanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati seindi kita doh dem mati bau pun. Warar pun iur mati. Ya kalau wati seindi teh cobalah weha hurin dai ke hinti na pilir bune edede ompote hinti huri wati po hinti nawa irai. Dis imbi teh kedel pemati teh adi terus. Dis imbi teh. Kita dohom ne lampa ulu dewa curang madam lampa kinto. Atau madam kinto kita dohom ulu tibune ngai sama kai berarti. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikatnya. Begitu saat didatangi oleh malaikat pencabut nyawa, saat dicabut nyawanya baginda Rasul merasakan sakit yang luar biasa. Baginda Rasul manusia utusan Allah, baginda Rasul manusia yang paling baik di antara manusia. Baginda Rasul merupakan nabi yang dicintai, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jadinya pada saat baginda Rasul dicabut nyawanya oleh para malaikat? Ipina pilih luar biasa. Sampai saat itu baginda Rasul ngomong sama malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat, na pilih pawonto nawa, na pilih wahai Rasul, jaga punya ke umat nahu piade, na pilih, iya, biar nahu ake merasakan pilih cabut nyawa, kata Rasul. Jangan sampai ya umatku dicabut nyawa juga merasakan sakit, biar saya merasakan sakit, umatku tidak. Ini luar biasa Rasul. Ini pemimpin pun ake wara pembiak kita ini. Itu rocipe. Kau itu kowai tidak. Subhanallah. Lihat baginda Rasul, pemimpin dunia dan akhirat. Rasul tidak mau umatnya merasakan sakit saat dicabut nyawa. Sampai-sampai minta kepada malaikat, kone ainain akhir nahu dicabut nyawa, nahu ma'iu pilihna. Jangan sampai umat nahu beda pilih rauhi Nabi. Masya Allah. Apalagi pemimpin zaman sekarang. Begitu ada rakyatnya yang lapar, boro-boro dibantuin. Malah dia senang-senang di atas penderitaan orang lain. Pemimpin macam apa itu? Lihat baginda Rasul, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi maut matire bahasa Arab. Maut kalimat dasarnya mata ya mutu maut. Jadi dirubah dari manusia luar bengahi mati luar, itu bahasa Quran. Jadi menengahi wafat loa karena kalimat Al-Quran wafat juga ada. Menengahi mati buat manusia juga loa karena dalam Al-Quran kalimat mati juga ada. Contoh,
inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, dan matiku untuk Allah. Aina ganti. Watilah mati buat manusia nih. Dia ganti secara mengumi. Disediakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal. Jangan cara sembilan ya nih. Jadi ngomong mati boleh buat manusia, terserah. Mau menggunakan mati boleh, mau menggunakan wafat juga boleh. Jangan sampai ngomong mampus. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi waras sebuah hadis di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada dua cara mencabut nyawa. Wara bune sentika cabut nyawanya orang-orang yang durjana, mereka ahli maksiat, mereka ahli perbuatan dosa, mereka mungkarot. Iru basyagoho akeke bune sentika intina bahan sutra dari duri. Sehingga pandako bahan sutra, pandako ancarula ka duri ka hinti benda ita ger. Edegu pilih ipina wonto nawa iruba dulu manusia durjana. Akan tetapi dicabut nyawanya orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala munesentika wonto tapaku ditepung. Nari makanya doma tahode roci matinan. Oh roci hintina wae. Doma ihaga ngeri matin. Madar semalaika ro hinti coo rita. Madar ro. Kalau anak kembalikan dia dum depan gitu. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati itu ada rasanya. Bagaimana mati biar tidak ada rasanya? Beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harapan daita made mencarude made wungadoho dehi pengajian. Cor melosa dari umana menuju tempat pengajian lah mupa ilmu made persia sampai julakin akan umana dia fi sabilillah masuk surga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti made kita doa mengak di akhir ngak di pengajian insyaallah surga semua. Keder pune. Keder pune. Demak dia lalu berapa ni? Kenapa orang? Tiba hawa. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, maka sedikit lupa mengaji akan dia lain atau lain. Duana ari ompu, dua walina anak ompu. Jadi make hari terakhir, hari kandung yang terakhir dari ompu. Ini adik sepupu dari ompu. Ini anak ari kandung ompu. Anak tamu ada di atas. Ake anak sepupu ompu. Jadi empat orang yang ngaji ini bukan siapa-siapa, tapi adik dan anaknya. Mereka ingin menghadiahkan pahala Al-Quran buat almarhum. Amin. Dan yang luar biasa ibu bapak, tahaddus bin ni'mah. Ini persembahan mata di rumah tua. Mata selama 3 hari ada di rumah semenjak setelah meninggalnya sudah menghantamkan 2 kali Al-Quranul Karim. Hatam 2 kali. Jadi Al-Quran yang 30 juz malam pertama sampai 23 juz sampai sore hari sudah hatam 1 kali. Lanjut lagi malam berikutnya hatam sampai 2 kali. Alhamdulillah, niatnya adalah semoga pahala bacaan Quran ini Allah Subhanahu wa taala jadikan ayah saya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Amin.
Dan aun caura dan ngahaba itadoho, ini bagian daripada perbuatan baik anak-anaknya kami persembahkan. Aun caura dan ngahaba kami sodakokan, di mana pahalanya buat almarhum. Jadi mbenya hadirubah manusia, mbenya hadirubah domataho, insya Allah pahalanya besar di hadapan Allah. Jangankan mbenya manusia, jangankan mbenya domataho, mbenya binatang saja rakakai kepahala. Suatu hari pada zaman dulu, di mana Rasul menjelaskan, waragudoge masembiana wati picaha-caha sembiasunana, wati picaha-caha puasa Senin Kamisna. Tiba-tiba doake lampak dalam padang pasir yang luas. Tiba-tiba dia menemukan seekor anjing yang menjulurkan ludahnya karena haus yang luar biasa. Lalu akhirnya si anak muda ini mencarikan sumur, didapatkan sumur, dia masuk ke dalam sumur, si anak muda ini juga haus. Anjing haus, dia menjulur lidahnya, dia menjilat batu, dia menjilat tanah karena haus yang luar biasa. Sementara manusia ini pun haus mengalami yang luar biasa. Ngupana oi nono sia ngeele esena mbeina nono dirubah lako maipincihi haus ete. Akhirnya orang ini wafat. Dalam hadisnya ghufirallahu, ini orang diampuni dosanya oleh Allah, bahkan dimasukkan ke dalam surga gara-gara mbei nono lako. Apalagi mbei nono itadohoake, pahalanya luar biasa. Apalagi mbei kehawadung ceramana uru melirai kebagian lah rumah selalu ada tamu dari Jakarta. Saya naik pulau lagi sih. Masya Allah. Artinya kalau doma pahala ko saja dapat pahala, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak daripada amak mada ake sara anak upana bainang hanatu, di mana pahalanya buat almarhum, yakin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakin amal ibadahnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ngaha oha itu madike loa apa bati? Ibu ngahala, kok itu ngaha oha? Toba, terlalu kasar nih jangan. Macam itu tengah mati. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang pasti akan merasakan kematian. Mati itu punya rasa waraiuna. Isyarat man. Wara bojo menae isinya menancap ke dalam bumi. Wonto dekaban laita pas dimpokan apa tuh? Dulu mada pernah wonto bojo sama sutar mampir tanggal kami zaman bengkel nih. Kalau tidak salah di zaman jahiliyah itu kalau wonto dekaban laita nae isina banyak, nggak mungkin bisa dicabut. Kalau dipaksa dicabut, kaksa wonto wara mangge eta awasarundena, wara mampoka sarundena. Pala wara dekalalo para fuuhaju wati wara isin melut awadana, cuman amung puana mangge sebawadana. Inti mendaita akhirnya maipin silati iuna pilih. Bono sentika ete pandai dige tahor kurawina. Bono sentika fuhaju cuman numpang hidup di atas tanah wontona wati ipipilina. Tapi doma cinta dunia yang berlebihan, maksiat yang berlebihan, wontona pilih yang luar biasa sampai empoka punya aumah. Itu isyarat, itu ilustrasi. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Setompo ayat sudah 5 menit, berarti ceramah mata tinggal 15 menit wali. Lalu 20 menit wali. 2 jam. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwa balasan yang paling sempurna setiap ukur rawin baita adalah nanti pada hari kiamat. Di dunia ke paling balasan setoi. Maka ancaru karawiban baita yang kita minta balasannya adalah hanya untuk pada hari kiamat nanti. Sambian baita, puasan baita, rukur rawin baita, baca takaroa. Auncarul karawi temataho, harapan kita adalah kebaikan ini balasannya akan disempurnakan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Sebab kalau balasan dunia setoi balasan dunia. Tapi kalau balasan akhirat setoi karawi dan baita, karena dasarnya iman pada Allah Subhanahu wa taala, balasannya natumba poda. Contoh ayat dalam surat An-Nahl. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang berbuat baik cocoru makarawi lamparawi mataho. Man amila sholihan min dzakarin dari domone au unta ataupun dosi. Di ada koroaka jenis kelamin cuma 2 buah. Mone nak posive itu warna banci ada koroak. Wajah hari ke 22 ke. Di mone owe. Bahagia banget kita. Ulang turu hari kita. Dia ada Quran tinggal banci dua buah jenis kelamin min zakarin au untha, laki-laki ataupun perempuan. Do banci kapanpun nak susah do. Made dekana nak susah ora. Do siwe made dekana Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Made dekana do mone apa doana? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anha. Mati dekat banci. Kemudian berdoa. Gitu. Tidak di banci nak. Itu mati dekat domon. Jelas doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mati dekat dosi. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anhu. Mati dekat banci. Itu para ulama dari doa guru saya dia al berdoa nage ngarang sia. Allahumma ighfir laha warham hay afuan hay hay tidak pemera deh. Masya Allah. Jadi ada Quran kan cuma 2 buat jenis kelamin min zakarin au untha, laki-laki atau perempuan. Warna kedua ke Jakarta boina mati lalu para banci. Susah mau banci. Para Pak RT mengumumkan di masjid. Oh lalu para dolim mone, made siapa? Siwer mone. Ada para umpama adu silvi mentema menjul gitu. Menjul langsung dia masih oi dari tutan pas ada lebih lagi. Bawa lagi mabite lebih lagi gitu. Yang hari RT domon ne mamade ini ya. Lo ngene osake sabuna dal vini dalam mabinte. Hinggam sia inai pala silikon lo bersuntik na. Tawar tepung terigu sto ini. Kaya lo paan ni dari itu made Pak RT. Dia lain domon ne mamade itu dosi we. Rabat dem tebe. Dia hengat del vini ne.
Itu orang tua mau begitu di wilingnya. Yang siya para suntikan silikon lah. Dan itu sih, oh dosile dimdeun. Itu para oh dosile dimdeun. Pak cerita, jalurnya udah ketahuan. Itu pra, mak tahu deh. Itu dosi yakin. Itu pra, lihat siawi, pun sia dari atas, pas ada lebihnya, nanti sia, oh si oh mati sih. Buis awalin sia. Rekan al-wakil ya sih, ya tinggal sih ya. Oh sama bang wakil, gitu sih. Itu orang Monas sama aja sih. Iya, itu orang Monas segini. PRT, ini mayatnya bukan laki-laki. Ini mayatnya bukan perempuan, laki-laki ini. Tahu dari mana kamu? Awak bang wakil kan orang Monas. Tinggal Indonesia. Iyo paling sih. Itu per begitu bingung ambil sih kalau mau ambil mau dek mail dengan banci sebuah. Kalau menabi ini taruh ini sih. Mati dengan gua susah pun ambil sih. Jaga gune jendur belum sama banci jangan sih. Itu berarti halal berma banci sebuah dek ongge yang saya oi. Ne buing sih ya. Kalau penghang suruh mau naik itu. Bata guys ya. Kalau ada banci. Kita kembali kepada ayat. Nih intermezzo ini. Kalau ceramah malam hari dia mesti laki rumah. Kembali kepada ayat. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Cocor makarawi mataho domoni atau dosiwe dasarnya huwa mukmin, dasarnya iman pada Allah. Sambiana dasarnya iman pada Allah. Puasanya dasarnya iman pada Allah. Karawi mataho dasarnya iman pada Allah. Haji dasarnya iman pada Allah. Baca Quran dasarnya iman pada Allah. Segala macam tindak tanduknya yang baik dasarnya iman pada Allah Subhanahu wa taala. Balasannya apa? Yang pertama adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala nambaiku morir woko mataho. Do makarari mataho dijamin rezekinya oleh Allah. Do makarari maiha juga dikasih rezeki yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cocor memori rewokoke dalam rangka berbuat baik dasarnya iman karena Allah satu balasannya mendapatkan kehidupan yang baik. Yang kedua wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti pada hari kiamat mendapatkan balasan yang lebih baik daripada perbuatannya. Saya ulang. Orang yang melakukan kebaikan sebiji zarah sekalipun, sekecil apapun, tapi dasarnya iman pada Allah, yang melakukannya adalah orang-orang yang beriman, yang melakukannya adalah orang Islam, maka nanti pada hari kiamat balasannya lebih baik daripada rakarawi basia selama murina di alam dunia. Contoh. Oi ake kira-kira setoi apa tumbah? Setoi dibandingin sama yang dalam kardus. Saat mbaita oisa gelas ake di dohu, nono dohu, dasarnya iman pada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti pada hari kiamat balasannya lebih baik daripada woi satu gelas. Bagaimana kalau nyumbangnya 5 dus? Maka terima kasih yang ngasih air minum nih. Semoga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ka Hawa segala umpama. Umpama Ka Hawa segala setunggal atau setui. Setui dibandingkan sama Ka Hawa mawaraka toples. Nah, Ka Hawa setui ake rendawi mu'ina faiza, dasarnya iman pada Allah Subhanahu wa taala. Gimana pahalanya buat almarhum bapak saya yakin maka yang segelas ini balasannya lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala ketimbang lebih sedikit daripada satu gelas. Bagaimana kalau surah andawi Ka Hawa kalau surah andawi ke? Dengan itu pahala itu. Satu ikrawina dasarnya iman mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Nah, nanti pada hari kiamat kebaikan apapun yang kita lakukan dari saat kita balik sampai kita wafat akan diberikan oleh Allah yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan selama hidup ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman